Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zomare, dan masih di video Tuhan Tidak Pernah Iseng, sesi tanya jawab bareng Kang Ray bagian keempat. Oleh karena setiap saatnya masih ada sahabat yang mengirimkan pertanyaan dan meminta saya menjawabnya melalui video, maka akan saya lanjutkan tanya jawab ini. Semoga ini bisa menjadi ajang sharing juga untuk sahabat-sahabat secara tidak langsung yang sekalipun tidak bertanya, tapi insya Allah terwakili oleh sahabat lainnya yang bertanya. Dan semoga juga jawaban saya tidak membuat sahabat-sahabat tersinggung. Lebih jauhnya, mudah-mudahan jawaban saya bisa bermanfaat. Baiklah, kita mulai saja dengan pertanyaan-pertanyaan baru yang dikirimkan melalui DM Instagram dan Twitter. Kita awali dengan pertanyaan pertama yang datang dari salah satu sahabat. Assalamualaikum Kang Ray, saya ingin bertanya. Kan di beberapa pertanyaan kemarin, saya dengar Akang selalu bilang bahwa Akang masih merasakan perasaan beda itu ya. Terus dulu kan Akang merasa galau. Apakah sekarang masih juga merasakan kegalauan itu? Terus apa yang Akang lakukan atau triknya agar bisa tidak terjerumus jika perasaan itu masih tetap ada? Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang benar. Mungkin semenjak saya menulis buku, ketika saya banyak yang nanya, baik di seminar, bedah buku, juga wawancara di beberapa radio, saya selalu ditanya, Akang masih merasakan hal itu atau masih merasakan beda rasa di dalam hati untuk melihat seorang lelaki atau sesama jenis? Masih sampai saat ini. Dan menurut pemikiran saya yang pakir ilmu ini, saya merasakan kalau mungkin saja perasaan ini memang tidak akan pernah hilang sampai napas saya berakhir, kecuali ketika memang Allah menghendaki, ketika Allah memang meridhoi dan menghilangkan apa yang beda dalam perasaan saya. Allahu a'lam bishawab, tidak ada yang tidak mungkin. Dan itu merupakan harapan saya. Tapi untuk saat ini, saya masih tetap merasakannya. Pertanyaan lain di sini ada mungkin menanyakan kegalauan. Ya, dulu memang galau adalah sahabat saya. Setiap pagi, siang, sore, malam, tengah malam, subuh, selalu galau. Bahkan bukan cuman galau, tapi sedih, merana, kesepian, risau, dan sebagainya. Mau berangkat sekolah ketakutan. Ketemu sama orang lain sudah berprasangka buruk, pasti saya dihina. Dan memang itu terjadi. Dari mulai berangkat sampai ke sekolah di perjalanan selalu saja ada yang ngejek. Entah itu memanggil Neng lah, memanggil Banci lah, dan sebagainya. Otomatis kegalauan adalah sahabat saya dulu. Tapi sekarang, alhamdulillah. Entah itu memang saya sudah terlalu pahit atau terlalu sakit untuk menahan segala rupa cemoohan, ataupun karena saya sekarang sudah lebih berdamai dengan diri, jadi ketika ada seseorang yang mencemooh atau menghina, serasa tidak ada rasanya. Saya abaikan dan ya sudahlah. Tapi selebihnya, saya meyakini bahwa hidup saya sudah yang terbaik dari Allah. Dan saya yakin, mungkin saja Allah mempercayakan hal ini kepada saya
dan saya harus siap menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau saya mampu, kalau saya ikhlas, dan saya insya Allah akan terus berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada kegalauan soal masalah perasaan beda itu untuk sekarang. Itu mungkin jawaban saya. Dan seterusnya di sini ada pertanyaan juga, apa yang akan lakukan atau triknya agar tidak terjerumus padahal mungkin perasaan itu masih ada? Ya, pertanyaan bagus ini. Saya mungkin hanya menguatkan hati saya bahwa ketika godaan itu datang dengan perasaan beda yang ada pada diri saya besarkan segala kesadaran diri bahwa itu hal yang salah. Ketika saya mungkin naksir seorang lelaki atau sesama jenis, saya sadari itu bahwa tidak mungkin, itu bukan untuk saya, dan itu melanggar aturan agama, menyalahi segala aturan-aturan Allah. Jadi saya besarkan itu, saya kuatkan itu di dalam hati. Dan yang terpenting, ini yang saya lakukan juga. Saya tidak pernah memberi celah untuk mencoba melakukan apa yang saya ingin, sedangkan saya tahu itu salah. Saya juga ingin memiliki pasangan sesama jenis yang sesuai dengan kriteria apa yang saya suka. Mau sekali, besar sekali. Tapi saya lebih besarkan semua itu tidak disukai Allah. Dan jangan pernah mencobanya. Karena dengan mencoba sekali, pasti akan berulang kali. Ketika mau berhenti, berhentilah. Ketika mau memulai, jangan pernah mencoba. Itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk pertanyaannya, dan kita akan melanjutkan pada pertanyaan selanjutnya yang datang dari salah satu sahabat. Kang, pernah coba ruqyah? Jika pernah, berhasil? Jika berhasil, harus berapa kali ruqyah? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini di DM Instagram saya menjawab bahwa ingin dijawab langsung atau di YouTube. Ternyata sahabat ini mengatakan di YouTube aja Kang. Baiklah, sekarang saya jawab. Kalau saya ditanya soal ruqyah, mungkin saya tahu itu pengobatan yang baik, pengobatan ala Nabi selain bekam. Tapi saya tidak pernah tahu dulu apakah ini ruqyah atau enggak. Ketika saya masih kecil, saat mungkin orang tua saya gundah karena keadaan saya yang selalu dihina orang, dan saya selalu dianggap salah oleh orang lain sehingga membuat keluarga saya mungkin malu. Jadi dengan kasih sayangnya, bapak saya selalu membawa saya untuk diobati, katanya seperti itu. Ibu memang tidak bisa memutuskan saat itu, hanya mengikuti apa yang bapak saya lakukan itu ya selama itu baik. Dan saya pun mengikutinya, karena saya tidak pernah tahu untuk apa. Jadi pada satu saat saya dibawa ke tempat pengajian, ada pak kiainya, ada ustadznya, lalu saya didoa-doai, terus dimandiin kembang, terus diberi air supaya saya minum gitu. Dan saya pulang gitu setelah itu. Dan saya minum. Kata bapak supaya saya sehat jasmani dan rohani, gitu aja. Ya saya lakukan aja, namanya juga anak kecil. Tapi tetap saja gitu, di dalam diri saya tidak ada yang berubah, tetap dihina, tetap dicaci maki, tetap diejek dan sebagainya. Jadi saya tidak tahu itu apakah ruqyah atau tidak. Namun ketika besar, menginjak dewasa, dari remaja ke dewasa, saat saya galau dengan membenci Tuhan tapi ingin mencoba memperbaiki, dan saya mencari referensi bahwa ada pengobatan ruqyah yang katanya saya baca bahwa itu untuk mengusir jin dalam diri kita yang mengganggu sehingga kita memiliki penyakit dan sebagainya. Itu yang saya tahu. Dan memang saya kepikiran gitu zaman dulu bahwa
apakah iya di dalam diri saya ini ada jin perempuan sehingga saya mempunyai hati seperti perempuan dan naksir kepada lelaki, padahal tubuh saya lelaki. Itu pemikiran saya zaman dulu. Sempat saya berpikir itu. Dan akhirnya saya memutuskan pergi sendiri dengan uang sendiri, pergi ke tempat yang saya dapat dari informasi orang. Di sini katanya ada pengobatan ruqyah, ya udah saya pergi. Lalu saya diterima, ditanya-tanya apa masalahnya, ya saya ceritakan. Tidak ada yang saya tutupi bahwa saya memiliki kepribadian pemikiran kalau saya kok suka sama lelaki gitu. Dan kemudian Pak Kiainya mengatakan kalau oh iya, itu memang sudah banyak dan sudah banyak yang berhasil, sudah sembuh, katanya begitu. Antusias dong saya, dan alhamdulillah saya melakukannya. Jadi saya dimasukkan ke dalam satu ruangan besar seperti aula, terus banyak sekali pasien-pasien yang lain dengan berbagai macam penyakit. Saya duduk, dijaga oleh 2 orang di belakang, masing-masing pasien itu dijaga oleh 2 orang, dan Pak Kiai dengan beberapa ustadz membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara keras, dengan mikrofon, jadi terdengar sekali di telinga. Dimulailah saat itu, dan saya mendengar semua ayat-ayat Al-Quran itu indah sekali. Tidak ada reaksi apa-apa, padahal saat itu pasien-pasien lain mulai goyah, mulai gemetaran, mulai menggelepar-gelepar. Ada yang menjerit-jerit, ada yang muntah, ada yang jumpalitan malahan, berteriak keras. Semakin dibacakan ayat Al-Quran, semakin reaksinya luar biasa. Tapi yang saya rasakan ya cuman indah, betah, dan tidak ada apa-apa. Tidak ada rasa apapun di dalam tubuh saya. Bahkan sampai yang menjaga 2 orang itu menepuk-nepuk punggung saya dengan keras. Ya lumayan cukup sakit. Tapi saya tidak merasakan apa-apa. Kepala saya ditundukkan ke satu wadah seperti baskom yang memakai plastik, mungkin untuk alas muntah mungkin gitu ya, karena yang lain juga gitu. Dan saya tidak merasakan apapun. Terus saya ditepuk-tepuk, terus berkumandang bacaan-bacaan Al-Quran. Tidak ada apa-apa. Sampai sekiranya saya rasakan itu setengah jam. Berhentilah pembacaan ayat-ayat Al-Quran, dan pasien-pasien lain masih tetap ada yang menggelepar dan menjerit. Ada juga yang sadar, duduk, diberi minum, dan saya cuma diam. Dan cuma saya yang dipanggil oleh Pak Kiai. Dan dikatakan bahwa jin yang mengisi tubuh saya itu cukup kuat. Jadi katanya jangan sampai diruqyahnya cuma sekali, gitu katanya. Tapi memang saat itu karena biayanya lumayan cukup mahal yang saya rasakan mungkin gitu ya, namanya masih remaja, keuangannya masih sedikit. Jadi saya tidak balik lagi. Dan saya merasakan cukup sakit di punggung saya, ditepuk-tepuk gitu. Jadi akhirnya saya enggak lagi deh gitu ya. Jadi untuk ditanya soal apakah saya sudah mencoba ruqyah, ya sudah, yang saya ketahui memang udah besar itu. Tapi ketika kecil saya nggak tahu itu ruqyah atau bukan. Dan apakah berhasil? Pada saat itu saya tidak merasakan apa-apa. Jadi saya tidak bisa bilang itu berhasil atau enggak, cuman saya tidak merasakan apapun. Perasaan tetap, saya seperti ini tetap, perasaan beda dan kepribadian soal gay tetap ada. Tidak ada yang hilang. Tapi sekarang, mungkin Allahu a'lam bisawab bahwa ini adalah hasil ruqyah. Di zaman dulu, saya sekarang merasa lebih tenang, tidak ada pemikiran apapun, tidak ada yang membuat saya gundah. Insya Allah jawaban selalu ada, selama saya memang mendekatkan diri kepada Allah. Saya berdoa, saya sering memasrahkan segalanya kepada Allah, dan saya yakin Allah Maha menolong saya.
Jadi alhamdulillah, mungkin berkat ruqyah dulu ya saya seperti ini, bisa saja. Apalagi mungkin kalau dulu saya mengulang beberapa kali ya mungkin saja, bisa saja. Saya percaya. Itu mungkin jawaban dari saya. Mohon maaf jika tidak memuaskan dan terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya yang datang dari salah satu sahabat, Kang. G dan W itu gue mungkin ya, mohon maaf. Kang, gue gay aktif dan masih punya BF. Usia gue 30 tahun. Tadinya pengen tobat dan gue tanya ke ustadz, malahan gue dicaci dan dilaknat sudah tidak ada ampunan. Sekalian aja gue hancur hidup lah. Toh gue yakin neraka bagian gue. Gimana menurut Akang nih gue baiknya? Jangan buka profil gue ya Kang. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya dan insya Allah saya tidak membukakan profil Anda atau sahabat ini. Percayalah. Dan insya Allah juga, ketika saya ditanya seperti ini, saya selalu flashback ke masa lalu gitu. Seperti pertanyaan sebelum ini, saya balik lagi ke zaman lalu. Nah, seperti ini pun, pertanyaan ini pun membuat saya punya pengalaman juga seperti halnya yang ditulis sahabat ini. Dulu saya pernah juga mengalami hal seperti itu. Karena galau, karena bingung mencari jawabnya, akhirnya ya saya mengisi kehidupan dengan kadangkala dengan pengajian, dengan kajian-kajian Islam. Nah, malah saya pernah datang ke salah satu pengajian terbesar di Bandung yang terkenal dengan karismatik kiainya. Jadi saya pernah datang pada saat sesi tanya jawab. Alhamdulillah pada saat itu pertanyaan saya terpilih gitu dari sekian banyak dan dibacakanlah di sana. Pertanyaan saya ya seperti itu. Saya memiliki pemikiran atau kepribadian yang menyukai sesama jenis dan saya ingin solusinya harus bagaimana baiknya, sama gitu pertanyaannya. Dan apa yang saya dapat? Ya, segala macam dalil keluar, segala macam laknat keluar bahwa kaum seperti gay, lesbi, dan sebagainya itu adalah kaum laknat yang akan disiksa sama Allah di neraka jahanam yang paling dalam, yang disebut bahwa makhluk itu hina dan sebagainya. Begitu sakit pada saat itu. Saya menanyakan solusi, saya menanyakan harus bagaimana saya, tapi akhirnya digambarkan segala siksaan. Benar-benar saya tidak menerima saat itu. Tapi kemudian, saat ini, bahwa nasihat yang dibicarakan atau diterangkan oleh Pak Kiai yang saya datangi itu memang benar adanya. Pahit memang didengar saat itu ketika saya sendiri tidak punya jawaban dalam kegelapan. Ujuk-ujuk dicecar dengan segala laknat dan sebagainya memang tidak enak. Tapi saya sadari saat ini bahwa itu bukan menghina, itu bukan mencaci maki, tapi justru itu menasehati. Tertera dalam segala macam aturan agama. Jadi untuk sahabat yang bertanya ini, silakan Anda sadari bahwa semua yang dikatakan caci maki itu ternyata sebuah nasihat. Kalau kita mau menurunkan egoisme diri, bahwa nasihat itu ya benar. Untuk sahabat yang bertanya ini, ayo kembalikan lagi ke dalam hatimu. Tapi kalau soal memang di sini dikatakan tidak ada ampunan, saya pun mendengarkan itu. Justru saat ini saya sadar bahwa Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun salah kita, sebesar apapun dosa kita, percayalah Allah Maha Rahman dan Maha Rahim.
Yakinilah itu. Jadi, jangan merusak kehidupan sahabat. Jika memang ingin memperbaiki, kuatkan diri, teguhkan hati, yakinkan bahwa Allah Maha Pengampun. Apapun godaannya, tidak usah digubris. Terus belajar, luruskan niat kita, melangkahlah dengan tegar, memohonlah sama Allah. Insya Allah ada jalan baik yang bisa menenangkan hati sahabat. Insya Allah pasti bisa. Itu mungkin jawaban saya ketika ditanya harus bagaimana saya baiknya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan kita akan lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya yang datang dari salah satu sahabat. Kang Rey, apa yang jadi keresahan dari adanya gay ini, sehingga Akang jadi orang yang ingin mengajak para gay untuk sadar kembali? Apakah adanya gay ini membahayakan menurut Kang Rey? Bisa gak kira-kira Kang Rey membuat gay jadi sadar? BTW, saya juga sama dan ingin stop, tapi sulit. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di awal ini ada kalimat bahwa ada keresahan, ya dunia ini sudah semakin terbuka. Mau tidak mau, orang-orang yang memiliki kepribadian gay ini akan semakin muncul. Dulu memang semuanya tertutup, tapi sekarang terbuka lebar di depan mata kita. Bahkan anak-anak muda zaman sekarang sudah semakin memperlihatkan tidak ada malu-malu. Untuk resah, ya apa yang saya resahkan, memang itu akan terjadi. Menurut para penceramah, kan dikatakan bahwa fenomena seorang lelaki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya adalah bagian tanda-tanda akan munculnya kiamat. Jadi kita tidak bisa menolaknya atau tidak bisa memungkirinya. Yang saya resahkan adalah diri saya sendiri supaya tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, itu saja. Tapi mungkin di sini ada juga kalimat sehingga Akang jadi orang yang ingin mengajak para gay untuk sadar kembali. Mungkin saya salah, tapi seingat saya, dari mulai menulis buku, bercerita di radio, diwawancara, sampai sekarang saya membuat video-video ini, tidak ada maksud untuk mengajak dengan hitungan bahwa saya sudah yang paling baik, yang paling benar. Jadi saya ajak deh yang lain, ayo benerin hidup kalian. Tidak begitu maksud saya. Saya membuat video, membuat buku, bercerita benar-benar dengan niat bahwa saya ingin menyimpan cerita hidup saya. Tapi ketika banyak yang ingin bercerita juga, ketika banyak yang ingin sharing juga, saya tidak bisa menutup mata dan saya tidak bisa membiarkannya. Jadi saya rangkul, saya ajak sharing, saya ngobrol, tidak untuk menekankan bahwa Anda atau sahabat harus berubah. Tidak. Saya selalu memberikan semuanya pilihan pada hati-hati mereka. Banyak yang datang, terus mereka kembali ke kehidupan dunia gay, ya saya bisa apa? Langsung saya jawab mungkin, apakah Akang bisa membuat gay sadar? Ya tidak bisa, karena saya bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa selain pengalaman hidup pahit yang alhamdulillah bisa membuat saya bisa seperti sekarang. Ya salah satunya dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti ajaran agama, tidak melanggar apa yang dilarang, dan berusaha menjalankan apa yang diperintahkan. Itu saja yang saya bisa. Untuk menyadarkan orang lain, saya tidak bisa. Untuk menyadarkan diri saya sendiri butuh begitu waktu lama. Tapi kalau misalkan ada yang memang tertarik untuk bareng-bareng berjuang,
bareng-bareng hijrah dari hal-hal yang tidak baik ke hal yang baik, ya kenapa tidak? Hayu, bareng-bareng sama saya. Cuman saya tidak pernah mengajaknya. Dan di sini juga ada pertanyaan, apakah adanya gay ini membahayakan menurut Kang Rey? Mungkin bukan cuman gay yang membahayakan. Orang normal juga sama. Tapi dalam kondisi apa? Kalau orang normal yang baik-baik saja, yang soleh, yang sopan, ramah, ya tidak membahayakan. Tapi kalau orang normal yang mengumbar hawa nafsu, emosian, apa-apa main gebuk, nah itu mungkin berbahaya sama, atau mempunyai sifat jahat. Gay juga gitu. Tapi kalau sifat gaynya yang jelek, sifat orang normalnya yang jelek, ataupun sesuatu yang digunakan kejelekan, ya membahayakan. Adanya pisau untuk memotong, untuk membantu manusia, memudahkan dalam memotong, apapun itu. Tapi kalau digunakan untuk menusuk, untuk membunuh, ya itu salah, itu berbahaya. Jadi jangan menekankan hanya gay yang bahaya, tapi mungkin orang normal yang jahat, pisau yang digunakan dengan jahat, gay yang jahat, ya berbahaya sama semuanya. Tapi kalau memfokuskan adanya gay ini bahaya, ya karena memang berbicara gay ini ya sudah jadi sorotan paling luar biasa di dunia ini kan. Sudah jelek aja gitu. Padahal saya percaya ada orang-orang yang punya nasib seperti saya, tapi hatinya tetap baik, menutupi segalanya, tidak melanggar apapun. Bukan cuma saya, tapi banyak sekali yang tidak berbicara. Dan itu baik-baik saja, tidak membahayakan. Cuman, dari pengalaman saya mendapatkan cerita dari sahabat yang datang kepada saya, bisa jadi hal ini yang mungkin dianggap bahwa gay ini berbahaya. Jadi ada yang datang ke saya, lalu sharing bercerita, bahwa saya pun baru tahu dari dia, dari sahabat yang datang itu, bahwa ada jenis lain dari seorang gay. Jadi berkelompoknya berbeda gitu. Jadi seorang gay muda menyukai yang muda juga, ada yang muda menyukai yang lebih tua atau malah yang tua. Ada orang tua yang menyukai anak-anak di bawah umur, yang namanya katanya pedofil. Nah ini saya baru tahu dari cerita. Jujur saja saya bukan orang yang berilmu jadi segala tahu, tidak. Tapi dari pengalaman bertemu dengan sahabat-sahabat saya jadi tahu gitu. Nah pedofil ini bisa diperkirakan memang, menurut saya sendiri memang, wah ini bahaya. Karena cerita orang yang datang ke saya itu mengatakan bahwa dia seorang pedofil yang menyukai anak-anak SD, anak SMP yang masih kecil. Dan dia mengaku ke saya, sudah banyak sekali saya mencabuli anak-anak orang. Dia berpindah-pindah tempat, dia berpindah-pindah daerah, malah kota. Di setiap kota selalu saja begitu. Dan dia menyesal, dia ingin berhenti, dia takut dibunuh oleh masyarakat. Jadi meminta saran kepada saya. Saya cukup kaget sebenarnya, serem juga. Memang jadi akhirnya dikatakan berbahaya, ya berbahaya yang seperti itunya, kelakuannya itu. Dan saya cuma menyarankan kalau memang Anda atau sahabat yang datang kepada saya ingin mengobati segala luka dulu, ingin bertanggung jawab akan perbuatan salah dulu, silakan Anda melapor ke yang berwajib. Akui segalanya. Semoga saja dengan begitu penebusan dosanya ya mungkin di penjara. Allahu alam bisawab, soal di akhirat nanti saya juga tidak tahu, bahwa dia justru bakal lebih baik karena taubatnya benar-benar, saya tidak tahu. Dan itu yang saya sarankan. Dan dia memang menerimanya. Baiklah, saya akan pikirkan dan saya akan coba untuk memperbaikinya. Tidak ingin menambah lagi korban-korban lain. Saya cukup sampai di sini dan saya hanya mendoakannya.
Dan sampai sekarang memang saya tidak ada lagi komunikasi. Saya tidak tahu bagaimana kesananya. Jadi kalau pertanyaan ini berbahaya atau tidak, memang iya. Soal seperti ini, masalah seperti ini. Jadi berhati-hati memang iya harus. Kalau melihat seseorang yang punya kepribadian gay langsung dihakimi, itu mungkin yang saya tidak harapkan. Jadi itu mungkin yang saya tahu. Dan insya Allah untuk sahabat di sini yang katanya ingin berhenti tapi sulit, tidak ada yang sulit karena tidak ada yang tidak mungkin kalau kita memang berpegang teguh kepada Allah yang Maha Pasti. Jadi ayo terus berjuang kalau memang ingin memperbaiki, terus sadari diri, insya Allah ada jalan. Itu mungkin jawaban saya, mohon maaf jika tidak memuaskan, dan terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, dan ini mungkin pertanyaan terakhir yang akan saya jawab di video keempat. Mudah-mudahan ini sangat baik sekali pertanyaannya yang berbeda dari yang lain. Dan saya akan bacakan pertanyaan ini datang dari salah satu sahabat. Akang tahu nggak? Kalau istri Akang itu pasti hancur hatinya. Apa Akang menutup mata? Bagaimana Akang menanganinya? Baiklah, terima kasih sekali untuk pertanyaan ini, yang luar biasa hebat. Saya mungkin mengawali jawaban bahwa diri saya bukanlah yang terbaik. Dan diri saya, walaupun sudah berdiri tegak dengan keyakinan seperti sekarang, bukanlah yang hebat. Bahwa adanya yang lebih hebat adalah istri saya. Saya tidak mungkin berdiri seperti sekarang kalau tidak ada istri saya. Ketika ditanyakan Akang tahu gak istri Akang hancur hatinya? Tahu sekali, sangat tahu. Karena saya memang di depan mata. Saya mengakui segalanya. Dan istri saya mendengarkan. Istri saya menangis sesegukan. Air matanya mengalir dengan pedih di depan saya. Saya tahu. Tapi justru saat itu, demi kebaikan istri saya juga saya mengakui segalanya. Daripada saya menutupi terus. Dan itu pun saya pasrahkan kepada istri saya. Silakan. Kalau memang tidak bisa menerima saya ikhlas. Silahkan mau pergi, silahkan mau kembali ke orang tua, silahkan mau mencari pasangan lain, saya ikhlas. Tangisan istri saya ternyata tidak menyangka kalau saya seperti itu. Tapi keputusan baiknya, istri saya benar-benar dengan ikhlas mengatakan, tidak apa-apa. Saya tetap akan bersama Akang. Tapi Akang terus perbaiki diri dan saya akan mendukungnya sampai kapanpun. Jawaban luar biasa yang saya dapatkan. Dan saya berusaha memperbaiki diri, didukung istri saya. Kalau di sini ditanyakan, apakah Akang menutup mata? Dibuka lebar-lebar mata saya, dibuka hati saya. Dan ketika ditanya bagaimana menanganinya, saya setiap saat komunikasi. Dari dulu pengakuan sampai saat ini sering saya ngomong. Sering saya ngobrol berdua. Teh, kalau teteh memang tersiksa dengan saya, jujurlah. Kalau tidak bahagia dengan saya, jujurlah. Tidak usah takut. Saya selalu memberikan kesempatan untuk terbuka. Saya tidak mau menyiksa anak orang. Setiap saat saya komunikasi, saya ngobrol. Dan jawaban istri saya selalu hebat. Di antaranya, enggak kok, saya enggak sedih, saya tetap bahagia. Saya bisa menerima apapun Akang. Karena saya yakin, ini ujian untuk saya. Karena saya juga memiliki teman yang suaminya normal, ternyata dia pemabuk, tukang mukulin. Nah, saya mungkin diujinya dengan Akang yang seperti ini, dan saya akan insya Allah kuat.
Itu jawabannya. Kemudian hari saya tanya kembali seperti itu. Teteh, jangan berat hati untuk ngomong. Silahkan ngomong sama saya. Kalau mungkin teteh sakit hati atau tidak bahagia, terus teranglah. Dan selalu ada jawabannya. Yang luar biasa yang saya terima. Istri saya selalu bilang, saya percaya orang buta saja akan bisa melihat di surga nanti. Dan saya percaya Akang yang memang punya kepribadian seperti Gai ini, di surga nanti pasti akan sembuh dan akan jadi lelaki yang sejati. Tapi ingat, saya harus ikut ke surga itu. Dan saya akan jadikan Akang sebagai jalan tangga ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Luar biasa jawaban istri saya, kan? Dan bagaimana saya akan menyakiti dia? Bagaimana saya tega meninggalkan dia, mengkhianati dia? Justru saya semakin menyayangi dia sampai saat ini. Dan saya bersyukur kepada Allah, saya diberikan istri yang luar biasa hebatnya, soleha, tidak pernah bikin masalah. Apapun dibicarakan selalu mengikuti, tidak pernah membantah. Cekcok memang selalu ada, tapi hal-hal lain yang tidak membahas masalah ini. Seperti keluarga yang lain lah gitu. Dan saya percaya, istri saya, bidadari surga yang akan menemani saya, yang semoga diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir. Masih adakah pertanyaan lain? Insya Allah masih ada. Dan silakan jika sahabat-sahabat yang lain ingin bertanya, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Saya tunggu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.